Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas perihal al-ilahiyat, konsep ketuhanan dalam teologi Islam. Pembahasan kita adalah pertama sifat al-ilahiyat, bagaimana sih konsep ketuhanan dalam teologi Islam itu. Kemudian kita akan membahas ma yatarattabu 'alal imani bisifati ilahiyati, apa implikasi perihal keimanan kita kepada sifat-sifat Tuhan. Kemudian ma yastahilu fi haqqi ta'ala, apa sih sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan. Dan ma yajuzu fi haqqi ta'ala, apa sih sifat jaiz, sifat yang boleh, sesuatu yang boleh dimiliki dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam membahas keempat pembahasan atau materi kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama, kenapa dua metode ini? Karena menurut para ulama, dua metode ini adalah at-tariqani yantahiyan ila al-yaqin alladzi la syakka fihi bi wujudillahi ta'ala. Dan dua metode ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, akan semakin mantap, akan menancap dalam jiwa dan keimanan kita tanpa sedikit pun ada keraguan. At-tariqul awal, metode yang pertama adalah dalil an-naqli min Quran, adalah dalil nakal, yakni dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jika dari Sunnah maka pastilah yang sahih dari Sayyidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya hasan, apalagi yang dhaif, apalagi yang munduk. Yang kedua adalah an-nadar al-aqli as-salim, menggunakan logika, mantiki, falsafi atau nasihat dalam menemukan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adillatu wujudillah ta'ala, kita akan membahas tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil para ulama, tentu saja ulama teologi, ulama akidah, dalam menentukan, dalam membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ada 5 dalil. Pertama dalil hudus, kedua dalil wujud, ketiga dalil inayah wa istira', keempat dalil wujudi, dan kelima dalil akhlaki. Dalil hudus adalah, jadi kalau dalam konteks teologi, konteks akidah, itu ada yang namanya qadim, ada yang namanya hadis, ada hudus. Qadim itu adalah sebutan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu qadim, yang awalnya tidak ada awalnya, yang dan akhirnya tidak ada akhirnya. Allah adalah yang pertama, yang pertamanya tidak ada awalannya, dan Allah adalah yang terakhirnya tidak ada batas waktunya. Itulah wal awal wal akhir. Nah, sedangkan hadis atau hudus itu adalah ismun lima Allah, adalah nama atau sebutan bagi selain Allah Ta'ala. Jadi hudus itu adalah selain Allah Ta'ala. Qadim itu adalah Allah Ta'ala. Qadim itu adalah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Hudus itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta. Oke? Maka setiap yang diciptakan oleh Allah atau masih Allah atau makhluk atau hudus adalah dia sifatnya hadis, dia sifatnya temporer, dia dibatasi oleh waktu. Karena dia dibatasi oleh waktu, maka kaidahnya adalah al-alam labudda lahu min muhdisin yuhditsuhu. Alam, hadis, makhluk, masih Allah itu pasti membutuhkan zat yang mewujudkannya dari ketiadaan. Oke ya. Jadi kalau had yang qadim, al-khaliq, Allah, wujudnya adalah wajibul wujud. Dia wajib adanya. Kalau selain Allah, masih Allah, al-alam, al-makhluqat, al-hadis, maka sifatnya adalah mungkinul wujud. Artinya adalah boleh ada, wujudnya boleh ada, kemudian juga boleh tidak ada. Wujudnya awalnya tidak ada,
menjadi ada karena ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan namanya adalah mujid atau muhdis, atau yang dalam bahasa kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau kita sudah tahu bahwasanya alam atau masih Allah selain Allah atau makhluk itu pasti baru. Sesuatu yang baru itu butuh yang mencipta. Maka dalil dari kebaruan alam semesta itu adalah taghayyuruhu min halin ila halin wahtiyaju ila mukhassisin. Adalah alam semesta ini berubah-ubah ya. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada dingin, ada panas, ada gerak, ada diam, ada gelap, ada cahaya. Itu semua ada putih, ada merah, ada hijau, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Ya. Pergerakan ini perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain itu adalah salah satu indikator bahwasanya dia adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, dan setiap yang baru ihtiyaj ila mukhasisin, butuh kepada zat yang menciptakan. Karena asal dari sesuatu yang baru, al aslu fil hadisi fil makhluqati, fil alami fima siwallah al adam. Hukum asal dari selain Allah itu adalah tidak ada. Dia ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil wujud. Secara hukum akal, hukum itu kalau dalam konteks teologi adalah isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu, mengafirmasi sesuatu, atau hukum itu adalah menegasikan sesuatu, menghilangkan sesuatu, itu hukum. Kemudian hukum itu ada yang namanya hukum akal. Hukum akal itu memiliki 3 bagian. Ada yang wajib secara akal, wajib mustahil secara akal, mungkin secara akal. Sesuatu yang wajib secara akal adalah sesuatu yang harus ada dan ketiadaannya itu tidak mungkin. Contohnya adalah Allah. Allah itu wajib adanya. Kemudian lawan dari wajibul akli adalah mustahilul akli. Mustahilul akli itu adalah sesuatu yang adanya tidak mungkin. Yang adanya tidak mungkin. Contohnya Allah memiliki anak, tidak mungkin. Ada 2 selain Allah, tidak mungkin. Allah memiliki istri, tidak mungkin. Yang ketiga adalah mungkinul wujud, mungkinul akli, sesuatu yang secara akal sehat, secara logika, mantiki, falsafi itu ada dan tidak adanya boleh, tidak adanya juga boleh. Tidak adanya boleh, tidak adanya juga tidak boleh. Jadi dia di antara boleh dan tidak boleh. Jadi dia terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diadakan atau dia tidak adakan. Itu namanya tidak mungkin. Kemudian karena materi kita adalah wujudullah, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujudul alam wajibul wujud. Zat yang mewujudkan alam, yang menciptakan alam, memindah alam dari ketiadaannya menjadi ada, itu harus wajib wujud, harus adanya. Allah itu wajib wujud. Kalau alam semesta masih Allah, makhlukat, kudus, itu adalah mungkin wujud, boleh adanya dan boleh tidak adanya. Tidak ada menjadi ada, atau ada kemudian berubah menjadi ada, itu terserah kepada zat yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dalil inayah wa ikhtira. Dalilul inayah wa ikhtira ini artinya adalah yang dalam bahasa kita sekarang ya, dengan al-burhanul ilmi adalah menjadikan penemuan-penemuan laboratorium, penemuan penelitian, sains, teknologi, kedokteran, astronomi, astrologi dan lain sebagainya, itu sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam lagunya Roma itu kan gini, ini namanya burhan ilmi, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Itu burhanul ilmi, menjadikan alam semesta, menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain Allah Subhanahu wa taala atau masya Allah atau makhlukat atau hadis atau alam itu adalah ciptaan Allah. Jika ada sesuatu yang dicipta, pasti ada yang mencipta. Yang mencipta ini namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Okay? Di antaranya adalah al-burhan al-ilmi atau dalil inayah wa iftira adalah zuhurul inayah fil insan wa khalqu jami'il mawjudat min ajlihi adalah kalau kita lihat bahwasanya manusia sebagai khalifah, sebagai mandataris di muka bumi ini memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua fasilitas yang ada di dunia ini sejatinya disediakan untuk manusia untuk mengaturnya sebaik-baiknya. Tentu saja peraturan ini ada yang membuat, dan yang membuat pasti adalah adalah zat yang maha berkuasa untuk membuat peraturan. Namanya adalah dalilul ikhtira wa dalilul inayah. Yang selanjutnya adalah dalilul wujud. Dalilul wujud itu adalah kita katakan dengan burhanul istilah atau anna fikratul ilah mawjudatun fil uqul. Jadi konsep ketuhanan itu sejatinya adalah fitrah manusia. Setiap manusia yang terlahir ke dunia pasti dia memiliki fitrah ketuhanannya. Nah, namun dalam perjalanannya tidak semua manusia menemukan jalan yang benar untuk mencapai Tuhannya. Akhirnya terjadilah kesalahan-kesalahan dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam berusuluddin. Kenapa? Karena banyak yang tidak menemukan jalan sejati menuju Tuhannya. Tapi fitrah tauhid, fitrah bertuhan, fitrah manusia ini sebagai hamba zat yang maha agung itu sebenarnya sudah tertanam dalam otak dan akal manusia, sebagaimana dalam materi pertama kita lihat dulu ya. Yang ketiga adalah dalilul akhlaqi. Dalil akhlak itu adalah alamatud dhamir la tujadu fi nafsil insaniyah bi ghairi wujudin ilah. Jadi ada faktor fitrah dalam manusia yang menjadikan dia malu melakukan sesuatu yang tidak sesuai mungkin dengan norma masyarakatnya, akhlak, karakter bangsanya, atau sesuatu yang negatif secara naluri, secara alamiah manusia itu pasti malu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau akhlak yang baik. Nah, kalau kita tanya, kenapa dia malu? Maka sebenarnya dari akhlak. Ada sesuatu yang tertanam, ada suatu kebaikan, ada standar moral, standar akhlak yang ditanam dalam psikologi manusia sehingga dia sebenarnya akan merasa malu jika melakukan sebuah keburukan. Nah, jika ada yang menanam, jika ada tanaman, maka pasti ada yang menanam, dan yang menanam dalam alamat dhamir, panggilan suatu hati nurani kita terdalam untuk melakukan kebaikan, itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Inilah 5 dalil yang dipakai ulama untuk menentukan adanya Allah Subhanahu wa taala, dalilul qudus, dalilul wujud, dalil burhan al-ilmi, al-burhan al-isti'la atau adil al-wujudi, dan ad-dalil al-akhlaqi. Selanjutnya kita akan membahas tentang as-sifat al-ilahiyah, sifat-sifat Tuhan. Oke, kita akan membahas ma yajibu bihaqqi ta'ala. Sifat Tuhan itu jumlahnya ada 20. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrat iradat sama basar ilm kalam ayat qadiran muridan sami'an basiran aliman mutakalliman hayyan. Kemudian 20 ini dibagi menjadi 4. Wujud namanya sifat nafsiyah, qidam sami' wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Kemudian qudrat sami' hayah namanya adalah sifat ma'ani. Kemudian qadirun sami' hayyan adalah sifat ma'nawiyah. Keterangannya akan kita lihat dalam slide selanjutnya. Yang pertama adalah sifat an-nafsiyah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Zat Allah itu wujud. Karena zat Allah itu wujud pasti dia pasti. Maka Allah itu bisa dilihat. Tapi dilihatnya nanti di akhirat. Kalau di dunia ulama kita mufakat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat maka bisa dilihat wujuhi yauma idin nadhirah.
wujuhi yawma idin nadhirah ila wujuhi yawma idin nadhirah, ya. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah itu adalah, atau yang kita kenal dengan wujud itu adalah sifatun subutiyatun, sifat yang ada yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih perbedaan wujud Allah dengan wujud selain Allah? Kalau wujud Allah adalah wujudun kamilun zatiyun. Wujud Allah itu sempurna. Ai annahu mawjudun lidatihi. Wujud Allah itu ada dengan sendirinya. La li illatin mu'siratin fihi, tidak ada yang menjadikan Allah. Itu namanya adalah wujudun kamil. Kemudian zatiyun adalah li annahu min khasa'is zat annahu la yaqbalul adam. Wujud Allah itu sempurna, artinya adalah tidak ada yang menciptakan Allah, dan wujud Allah itu tidak berakhir. Sekali Allah itu ada dan selamanya ada, itu namanya adalah wujudun kamilun zatiyun. Wujud Allah tidak dimulai dari tidak ada, dan wujud Allah tidak berakhir kepada ketiadaan. Itu adalah wujud Allah kamilun zatiyun. Nah, kalau wujud kulli ma siwallah, wujud selain Allah, malaikat, setan, manusia, binatang, jin, dan lain sebagainya, maka karakternya adalah naqisun tabai. Oke. Annau mustamidun min ghairihi, wujud selain Allah itu dia terlahir, oke, dari sesuatu yang lain. Malaikat dari cahaya. Oke. Kemudian manusia dari tanah. Awal penciptaannya. Kemudian jin, jin dari marijin min nar. Oke, kemudian iblis dari api. Oke, artinya itu adalah mustamidun min ghairi wujud, ya, berasal dari wujud yang lain. Dan wujud selain Allah itu awalnya adalah tidak ada, kemudian diadakan, dan nantinya akan berujung kepada ketiadaan. Itu namanya adalah baina adamaini sabiqin walahikin. Jadi sekarang ada, tapi contohnya adalah Anda yang lahir tahun 90. Maka tahun 89 Anda belum ada. Apalagi tahun 80. Dan saya yakin Anda yang lahir tahun 90 nanti tahun 2200 juga tidak ada. Nah, itu namanya di antara dua ketiadaan. Awalnya tidak ada, kemudian diadakan, dan berujung kepada tidak ada. Itulah wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau wujud Allah tidak. Wujud Allah itu tidak dari ketiadaan dan tidak berakhir kepada ketiadaan. Itu wujud Allah. Wujud Allah itu ada dan selamanya ada. Ada dan tidak dimulai dari tidak ada. Yang selanjutnya adalah sifat al-salbiyah. Sifat salbiyah ini artinya adalah sebuah sifat. Salbiyah itu artinya kan mengambil, menghilangkan, ya. Mengambil, menghilangkan, menegasikan, menghilangkan. Artinya adalah sifat salbiyah adalah sifat-sifat Allah yang menghilangkan kebalikan dari sifat-sifat qidam, baqa', mukhalafah, qiyam, binafsi, wahdaniyah. Jadi kalau qidam itu artinya adalah dahulu dan dahulunya tidak dibatasi, tidak ada dahulunya, maka lawannya adalah hudus. Nah, hudus ini yang dihilangkan. Kalau baqa' artinya kekal, maka lawannya adalah fana, sirna. Ya, sirna ini dihilangkan dari Allah. Mukhalafatul hawadisi artinya adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, maka lawannya adalah Allah itu sama dengan makhluknya. Nah, sifat sama dengan makhluknya dihilangkan. Al-qiyam binafsi, Allah itu berdiri dengan sendiri. Oke. Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak dalam suatu zaman. Maka lawan dari independennya Allah ini adalah membutuhkan selain Allah. Nah, sifat membutuhkan selain Allah ini disalab, dihilangkan. Yang terakhir adalah wahdaniyah Esa. Lawan dari Esa adalah berbilang.
berbilang dalam zatnya, dalam sifatnya. Nah, maka yang berbilang-bilang ini dibuang. Oke, maka kaidah dari mempelajari, maka kaidah dari mempelajari sifat salbiyah ini adalah kita menghilangkan, kita mensucikan Allah dari setiap sifat yang tidak pantas baginya. Sifat Allah itu diwujudkan oleh zat yang lain. Allah itu terbatas wujudnya atau akan sirna. Allah itu sama dengan makhluknya. Allah itu tidak independen. Allah itu berbilang. Ini adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah, maka harus disalah. Maka kaidahnya adalah pertama, ada kullu ma sawwarahu al-awham wal afkar Allah Subhanahu wa taala fi khilafihi. Apa yang ada dalam persepsi Anda, apa yang ada dalam imajinasi Anda perihal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti itu. Kaidahnya adalah kullu ma sawwarahu al-awham wal afkar Allah Subhanahu wa taala fi khilafihi. Apapun persepsi Anda, apapun imajinasi Anda, apapun yang tergambar dalam otak Anda perihal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti itu. Itu adalah kaidah tauhid yang harus Anda pegang. Jika otak liar Anda, otak nakal Anda membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus paham bahwa tauhidnya adalah Allah tidak seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kidam itu adalah qaulu wujudi ta'ala ghairu mustaftah, bahwasanya wujud Allah itu tidak ada mulanya. Dalilnya adalah wal awal. Allah adalah zat yang pertama, yang pertamanya tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena wujud Allah itu wujudnya tidak bermula dari ketiadaan. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu wujud dalam suatu masa. Tidak boleh. Dan selanjutnya adalah baqa adalah Allah Ta'ala abadiyun. Allah itu wujudnya adalah abadi. Wujud Allah itu tidak dari wujud menuju tiada. Tapi wujud Allah selamanya wujud. Inilah wal akhiru. Allah adalah zat yang maha akhir, yang akhirnya tidak terbatas oleh suatu zaman. Selanjutnya adalah al-qiyam bi nafsi, adalah ada dua artinya. Pertama, qiyam bi nafsi ada muftiqorihi ila mahalin. Allah itu tidak butuh suatu tempat. Allah tidak butuh suatu tempat, Allah tidak butuh, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya atau hulul. Allah turun masuk kepada jasad makhluknya, tidak mungkin. Atau wahdatul wujud. Jadi wujud makhluk naik bersatu dengan wujud Allah. Nah, ini namanya Allah bertempat, itu mahal. Allah bertempat kepada makhluknya atau makhluknya bertempat pada zat Allah, itu tidak mungkin dalam tauhid. Itulah ajaran tauhid qiyamu bi nafsi. Yang kedua adalah ada muftiqori ta'ala dan mukhassis. Allah itu tidak butuh pada sesuatu yang mewujudkannya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang mewujudkan selain Allah. Allah itu bukan zat yang diwujudkan oleh selainnya. Inilah innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada alam semesta. Enggak butuh Allah itu. Artinya adalah Allah itu yang mewujudkan alam semesta, bukan alam semesta yang mempengaruhi wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi itu artinya adalah Allah Ta'ala laisa mumasilan li syai'in minal hawadisi al-mawjudati wal ma'dumati mutlaqan. Allah Subhanahu wa taala wujudnya tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena kaidahnya adalah setiap apa yang ada dalam imajinasi Anda, dalam pikiran Anda, dalam otak Anda, dalam intelektual Anda, dalam rasio Anda, maka Allah tidak seperti itu. Nah, ini tauhid kita perihal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Anda membuat imajinasi tentang Tuhan, kemudian Anda visualkan, kemudian Anda bentukkan, maka tentu saja dapat kita yakinkan tauhid Islam tidak seperti itu.
Oke, sebentar. Oke, selanjutnya teman-teman, arti bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu tidak sama dengan makhluknya adalah innallaha laysa bijismin, Allah itu tidak berjisim. Ya, jisim itu tubuh kita ini. Jadi zat Allah, wujud Allah itu tidak seperti jisim makhluknya. Jisim manusia seperti itu, jisim hewan seperti itu, jisim mungkin jin seperti itu, tumbuhan seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Kemudian laisat lahu ta'ala suratun aw naumun aw ra'ikatun aw awaridun nafsi min nadatin aw farahin. Allah itu tidak punya bentuk. Allah itu tidak berwarna, Allah itu tidak berbau, dan Allah itu tidak terkena sifat sakit atau bahagia karena perbuatan hambanya. Nah, pasti ini mulai bingung ya. Nah, terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Maka kita kembali kepada kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya dalam bertauhid adalah adamul wujudani lisya', ketidakmampuan kita untuk memahami Tuhan, memahami sesuatu, la yastalzimu adama wujudi fil waqi'. Maka tidak boleh kita ambil kesimpulan sesuatu itu tidak ada. Oke. Ketidakmampuan otak atau rasio kita untuk memahami tentang sesuatu, maka tidak boleh kita simpulkan bahwasanya sesuatu itu tidak ada. Ketidakmampuan kita membayangkan bahwasanya bagaimana mungkin Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, tidak terpengaruh oleh yang lainnya, sakit, bahagia, sedih, dan perbuatan makhluknya. Bagaimana ya? Tidak rasio. Maka jika otak Anda sudah berbicara seperti itu, maka harus kembali kepada kaidah yang pertama tadi, ketidakmampuan rasio, imajinasi, kecerdasan kita untuk merasionalkan sesuatu atau menangkap sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu sejatinya tidak ada. Maka sebenarnya yang lemah adalah otak kita, rasio kita. Kemudian wala yusafullahu bisigari aw bil kibari. Allah itu juga tidak disifati dengan Allah itu besar atau Allah itu kecil. Maka ketika kita Allahu Akbar, maka Akbar ini adalah bukan besar dalam arti bentuk, tapi mungkin besar dalam arti derajat, wibawa, keagungan, bukan besar dalam arti bentuk. Kemudian walisallahu halan bimakarin, Allah juga tidak bertempat di suatu tempat. Kenapa? Karena sesuatu yang terbatas oleh space and time, al-makan wal waqt, waktu dan tempat itu pasti makhluk. Karena kaidahnya adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka Allah tidak boleh ada dalam suatu tempat. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada Tuhan itu bersemayam dalam tubuh makhluknya, tidak ada. Ini kaidah yang harus dipegang oleh kita, jangan sampai kita lengah dalam menjaga akidah kita. Kemudian Allah juga tidak ada dalam suatu arah. 6 arah ya, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah juga tidak ada di satu arah. Itu bagaimana? Nanti akan kita lihat kalau kita semua masuk surga. Kita rasakan. Kenapa? Karena kaidahnya Allah tidak bertempat dan Allah tidak ada di suatu arah. Kemudian wala yusafullah ta'ala bi anna mutaharrikun aw sakin. Allah itu juga tidak bergerak dan Allah itu juga tidak diam. Terus bagaimana? Sekali lagi kaidahnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita rasionalkan dan tidak bisa kita pahami, maka jangan menjadikan kita meniadakan bahwa sesuatu itu ada. Kenapa? Karena keterbatasan akal manusia. Karena sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang diam itu adalah sifat makhluk. Padahal kaidahnya adalah mukhalafatul hawadisi, Allah itu tidak seperti makhluknya. Kemudian bahwa ta'ala munazzahun anil ittisali fil zat, bahwasanya Allah itu zatnya tidak bersambung-sambung. Kalau kita itu kan kepala bersambung dengan leher, leher bersambung dengan dada, dada bersambung dengan tangan, kemudian kemudian kaki bersambung dengan batang tubuh. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak seperti itu.
Atau au bil ghairi, zat Allah itu juga tidak bersambung dengan ciptaannya. Jadi Allah bersatu dengan makhluknya itu tidak mungkin. Allah juga munazzahun anil infisali anil ala. Allah juga tidak terpisah dari alam semesta. Allah itu tidak bersambung dan juga tidak terhubung. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita maksud dengan mukhalafatul hawadisi. Allah tidak sama dengan makhluk. Bahwa ta'ala munazzahun anil ittihadi bi ahadin, maka kesimpulannya Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya atau yang kita kenal dengan ajaran hulul ya. Jadi Allah bertempat pada jasad atau jisim makhluknya. Tidak ada dalam akidah Islam, tidak mengenal yang namanya akidah hulul, juga tidak mengenal yang namanya akidah wahdatul wujud. Islam dengan keras menolak wahdatul wujud, penyatuan wujud Allah dengan makhluknya. Akidah Islam juga menentang akidah hulul, Allah berada dalam jasad atau fisik makhluk ciptaannya. Tidak ada. Oke, selanjutnya kalau kita teman-teman inilah laisa kamitslihi syai'un ya, ini dari mukhalafatul hawadisi. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman memang ini ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis atau yang namanya adalah an-nusus al-muhimmah lil musyabihah. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu yang memberikan pemahaman bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya, tapi memberikan pemahaman. Tapi kaidah pokoknya adalah Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tapi dalam Al-Quran dan dalam hadis itu ada ayat, ada hadis yang menyatakan bahwasanya seakan-akan Allah itu sama dengan makhluknya. Ini namanya adalah an-nusus al-muhimmah lil musyabihah. Teks Al-Quran atau hadis yang memberikan pemahaman seakan-akan Allah itu sama. Jika ada ayat-ayat seperti ini, maka para ulama terpecah menjadi tiga. Yang pertama adalah at-tawaqquf al-kamil min ghairi junuhin ila ta'wil aw sukutin fi tashbih. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ishaq bin Rawahih, kalau bertemu dengan ayat seperti ini maka mereka mengambil posisi ayat itu tidak ditakwil. Tapi ayat itu juga tidak dipahami bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk. Yang kedua adalah at-tawakkul fi tashbih. Ashabul hadis seperti Muqatil bin Sulaiman, Syiah, Hisham bin Hakam, kemudian Madhab Karamiyah. Jika ada ayat-ayat atau hadis seperti itu, maka biasanya mereka lepaskan dan akhirnya ayat-ayat ini benar-benar menjadikan seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Yang ketiga adalah at-ta'wil. At-ta'wil ditakwil kalau ada ayat atau hadis yang memberikan seakan-akan Allah itu sama dengan makhluknya, maka ditakwil agar tidak memberikan pemahaman Allah itu sama dengan makhluknya. Nah, ini adalah madhab yang dipakai oleh Mu'tazilah, kemudian mayoritas umat Muslim dari golongan Syiah, Ahlussunnah, madhab Al-Asy'ari, madhab Maturidi, dan madhab Ibadi. Oke, akan kita lihat ya. Nah, ini adalah amsilatu ta'wilati lil nususil musyabihah bima yattafiqu tanzihallahi ta'ala amma la yaliqu bihi ta'ala. Ini adalah di antara contoh-contoh ayat dan hadis yang memberikan pemahaman seakan-akan Allah itu sama dengan makhluknya. Seakan-akan Allah itu yuhimul jihad, ada dalam suatu arah. Padahal kaidahnya adalah Allah tidak berada dalam suatu arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Allah tidak ada di salah satu arah itu. Tapi ada ayat-ayat yang memberikan pemahaman seakan-akan pemahamannya Allah ada dalam suatu arah. Yang kedua adalah mayuhimul jismiyah, seakan Allah berfisik seperti fisiknya makhluknya. Yang ketiga mayuhimul jawarih, seakan-akan Allah itu memiliki anggota tubuh itu sama dengan tubuh makhluknya. Para ulama jika menyikapi tiga ini, seakan-akan Allah ada dalam suatu arah, seakan-akan Allah itu berfisik, seakan-akan fisik Allah itu sama dengan makhluknya,
Nah, maka para ulama itu terpecah menjadi 3 golongan. Imam Malik, Ahmad, Imam Ibnu Mu'in, Imam Ibnu Rahaweh mengatakan biarkan ayat itu seperti itu, pemahamannya seperti itu, tapi jangan artikan bahwasanya arah fisik anggota tubuh Allah itu seperti yang ada dalam otak Anda. Karena kaidahnya setiap apa yang ada dalam otak Anda berian Allah tidak seperti itu. Oke, maka mayoritas kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, kiai-kiai kita adalah ada di Ahlussunnah wal Jamaah ini dan ada di Asy'ariyah ini. Maka jika ada ayat-ayat seperti ini, mayuhimul jihah, mayuhimul jismiyah, mayuhimul jawah, maka ditakwil. Coba kita lihat ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa, Allah yang Maha Rahman itu istawa di atas arasnya. Nah, istawa itu seakan-akan ya, kalau istawa diartikan Allah menguasai aras dengan Allah itu duduk, maka tidak boleh. Karena duduk itu adalah sifatnya makhluk. Maka oleh guru-guru kita dari madzhab Asy'ari, madzhab Ahlussunnah wal Jamaah diartikan istiwa ini adalah al-istilah, adalah menguasai. Bukan duduk fisik. Selanjutnya adalah yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat itu takut Tuhannya dari atas mereka. Sama kalau kita orang Jawa itu wis opo jari sing didukur. Nah, maka perkataan opo jari sing didukur, apa kata yang di atas? Yang di atas itu artinya adalah Allah, Tuhan. Maka dalam keyakinan kita bukan kita membatasi Allah itu di suatu arah dan arah itu atas, tidak. Tapi terserah siapa yang di atas. Di atas itu artinya adalah terserah siapa yang maha agung, yang menguasai arah atas. Nah, jadi kata atas itu diarti dengan keagungan. Oke. Kemudian fa'inistakbaru falladzina 'inda rabbika, maka orang-orang yang indah, artinya setelah harfiah di samping rabbika Tuhan, di samping Tuhan. Nah, samping itu kan arah. Ada samping kanan, ada samping kiri ya. Samping itu arah. Sekali lagi kaidah kita, Allah mukhalafatul hawadisi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka jika ada teks-teks Quran seperti ini, ada hadis, maka arti kata di samping itu artinya adalah al-istifa wa ikram. Artinya adalah memilih dan memuliakan. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah mayuhimul jismiyah. Seakan-akan ada ayat yang menunjukkan Allah itu berfisik. Coba kita lihat. Hal yanzuruna illa, apakah mereka menanti kecuali Allah datang kepada mereka. Allah datang kepada mereka. Atau dalam hadisnya adalah yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia. Ini kan turun. Berarti dia berfisik, berjisim. Nah, maka artinya adalah bukan Tuhan yang turun, tapi ini adalah kaidah hadis. Ada lafaz yang dibuang. Yang dibuang adalah malaikat Tuhan tiap malam turun ke dunia. Oke. Kemudian sesuatu ayat atau teks yang menunjukkan fisik ya. Itu ada kata wajah, ada kata yadun, wajah di wajah ini secara harfiah. Yadun ya tangan ini. Tapi kan tidak mungkin ini kita arahkan kepada Allah. Kalau wajah Allah dan tangan Allah, kita terjerumus kepada penyerupaan Allah kepada hambanya, dan ini menyalahi tauhid kita. Tauhid kita mukhalafatul hawadisi. Ya, maka wajah itu diartikan dengan zat dan yadun diartikan dengan kekuasaan. Oke. Selanjutnya adalah kita ke wahdaniyah ya. Al-wahdaniyah Esa. Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Oke. Wahdaniyah ini ya, wahdaniyah dalam zat wujud Allah, zat ini ya. Itu ada yang tunfil kam al-muttasil wal kam al-munfasil. Kam itu adalah pertanyaan kam berapa? Berapa Tuhan? Ya kita satu. Kenapa satu? Ya karena Allah itu Esa. Kam itu adalah berapa. Nah, jika Allah itu Esa dalam zatnya, maka Esa dalam zat ini tunfi menghilangkan
kam muttasil berapa yang sambung, kam munfasil berapa yang terpisah. Artinya kam muttasil adalah bahasanya zat Allah itu tidak tersusun sebagaimana zatnya manusia. Kalau zatnya manusia, kepala, tersusun dari kepala, leher, dada, tangan, kaki, dan lain sebagainya, maka Allah tidak seperti itu. Kenapa? Ya sekali lagi, kalau kita tidak bisa merasionalkan dan otak kita tidak menerimanya, maka jangan menjadikan ketidakmampuan akal kita ini meniadakan bahwasanya Allah itu memang seperti itu. Tidak tersusun zatnya, tidak seperti hamba. Yang kedua adalah kamil munfasil, artinya adalah berapa yang terpisah, artinya adalah at-ta'addud, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, Tuhan itu hanya Allah, selain, nah ini kan terpisah, selain dan terpisah. Selain Allah ini tidak ada, yang ada Tuhan itu hanya Allah, selain Allah tidak ada, terpisah. Nah kalau kam mutasil itu sambung, berapa yang bersambung? Yang kedua adalah al-wahdaniyah fi sifat. Esa dalam sifatnya, ada yang kam mutasil sama ada kam munfasil. Kam mutasil, kam yang bersambung adalah bahwasanya sifat Allah itu hanya satu jenis. Hanya ada satu kudrot, satu iroda, satu ilmu, satu kalam, satu basor. Nah itu ya satu-satu semuanya. Tidak ada dua kalam, tidak ada dua kudrot, tidak ada dua basor. Oke. Kalau kamu fasil artinya adalah tidak ada makhluk Allah yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Tidak ada makhluk Allah yang bisa menghidupkan. Tidak ada sifat makhluk Allah yang memiliki sifat untuk mematikan. Karena menghidupkan, mematikan, menciptakan, menyirnakan itu adalah sifat yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah salah satu namanya adalah surat Tauhid. Surat Tauhid artinya adalah surat untuk mengesahkan Allah. Tentu saja esa itu adalah wahdaniyah. Oke, menurut para ulama surat Al-Ikhlas ini adalah nafat usul al-kufri as-samaniyah, menghilangkan dasar kekafiran yang ada 8. Pertama ayat qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Ini memberikan hukum pasti kepada kita Allah itu tidak kamutasil dan tidak kamunfasil. Allah itu zatnya tidak seperti zat kita, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah Somad, ini Allah Somad ini Allah tempat meminta hajat semua makhluknya, memberikan kepastian tauhid kepada kita. Allah itu tentu tidak butuh kepada yang lainnya, karena yang lainnya butuh kepada Allah. Yang kedua, Allah itu maha kaya, maka maha kaya Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Bahkan kita yang butuh kepada Allah, maka Allah itu tidak mungkin dia miskin. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, adalah Allah itu tidak menjadikan dia melahirkan Tuhan selainnya, atau Allah juga tidak dari Tuhan ayahnya. Namanya ilat wal ma'lum, tidak lahir dari suatu ilat atau menjadi sebab dari musabab yang lain. Yang terakhir adalah walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, menyamai Allah, menandingi Allah. Maka Allah itu tidak punya syabh. Tidak ada satupun makhluk yang sesuai, yang serupa dengan Allah. Yang kedua adalah an-nadir, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Nah, inilah qulhuwallahu ahad. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teringkas dalam qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hingga selanjutnya ini ada 2 slide lagi yang belum, agak panjang memang pembahasannya. Dulu saya ngaji seperti ini, kuliah seperti ini juga agak pusing juga. Dari belajar tauhid memang seperti itu ya. Kita sekarang kepada sifatul ma'ani ya. Sifatul ma'ani adalah ini. Sifatul ma'ani adalah azaliyatun, sebuah sifat yang dia azali. Artinya kemudian qaimatun bidati ta'ala, artinya sebuah sifat yang dia bersambung, yang dia berada di zat Allah Subhanahu, sifat yang berada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Laisa ghairat dzat, tapi sifat ini berada dalam zat, menyatu dengan zat Allah Ta'ala, tapi sifat ini bukan zat. Jadi sifat itu bukan zat. Nah, maka pengertiannya sifatul ma'ani ini ada 7. Ada Allah, ada kekuasaan, kehendak, mendengar, melihat, mengetahui, firman, dan hidup. Oke. Sifat 7 ini azaliyah. Oke, kemudian dia qaimun bidatihi, dia ada bersama dengan zat Allah, tapi sifat ini bukan zat Allah. Zat itu sendiri, sifat itu sendiri. Oke, maka seperti ini. Allah itu maha mendengar. Maka mendengarnya Allah itu dengan sifat yang dinamakan dengan sama. Allah itu maha melihat. Melihatnya Allah itu dengan sifat yang namanya adalah melihat. Allah itu maha kuasa. Allah itu kuasa dengan sifat yang namanya qudrah. Allah itu maha berkehendak. Kehendaknya Allah itu dengan sifat yang namanya iradah dan seterusnya, sifatul ma'ani. Oke, selanjutnya teman-teman. Sifat wujudiyah atau yang kita kenal dengan sifatul ma'ani ini memiliki ta'alluq. Oke, kita tadi sudah saya singgung ada wajib, ada mustahil, ada mungkin. Wajib itu adalah sesuatu yang harus ada. Yang ketidakadaannya itu akal tidak menerima. Kalau mustahil itu adalah sesuatu yang tidak ada, yang adanya akal tidak menerima. Yang mungkin itu adalah adanya dan tidak adanya itu akal bisa menerima. Adanya boleh, tidak adanya juga boleh, dan akal menerima. Itu namanya adalah wajib. Mungkin. Oke. Kalau wajib, mustahil, dan mungkin itu adalah ta'alluq sifat ilm dan kalam. Wajib, mungkin ta'alluq sifat sama dan basar, mungkin ta'alluq sifat qudrah dan iradah. Oke, selanjutnya kita akan fokus kepada qudrah. Taqdadi maqduran yata'adda biha ijaduhu wa idamu. Kita lihat ta'alluq dari sifat qudrah. Ta'alluq ya. Sifat qudrah itu adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Maka kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini salah. Ini adalah kalamun farihun bisababi adami fahmi bi bunda alaiqatul qudrati. Ini adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan-pertanyaan yang salah. Pertama, apakah Allah itu mampu? Apakah Allah itu mampu qudrah ya mewujudkan Tuhan selainnya? Jika Allah tidak mampu, maka Allah itu pasti ajiz, zat yang lemah. Nah, pertanyaan ini seakan-akan benar, tapi ternyata salah. Kenapa salah? Oke. Karena objek dari sifat qudrah itu tidak boleh mustahil dan juga tidak boleh wajib. Kalau kita lihat adanya Tuhan selain Allah itu adalah mustahil, tidak mungkin adanya. Maka pertanyaan apakah Allah itu mampu menjadikan Tuhan selain dirinya? Nah, maka pertanyaannya salah. Karena yang diciptakan adalah Tuhan. Allah tidak menjadikan Tuhan selain dirinya. Sama dengan apakah Allah itu mampu menjadikan anak atau membuat anak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah Allah memiliki anak itu mustahil, dan sifat qudrah itu objeknya harus mungkin, bukan mustahil dan bukan wajib. Dan Allah menjadikan atau membuat Tuhan selain dirinya, mewujudkan anak untuk dirinya, itu adalah mustahil, bukan. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara tentang kalam ya. Kalam, Allah berfirman. Allah adanya adalah wa kallama Allah Musa taklima. Allah itu berfirman kepada Nabi Musa. Maka menurut para ahli sunnah wal jamaah, madzhab ahli sunnah wal jamaah, di antaranya adalah madzhab Asy'ari dan Maturidi, membagi kalam Allah itu ada dua. Kalau Allah itu qadim, maka sifatnya tentu qadim. Di antara sifat Allah itu adalah kalam, berfirman. Maka firman Allah itu dibagi dua, ada kalamun nafsiyun, ada
firman zat Allah, firman wujud Allah. Maka inilah kalam hakiki. Kalam hakiki, suatu kalam yang tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya, yang sifat kalam ini dia menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Biasanya kita kalamun qadimun la yumallu sam'uhu tanazaha an qawlin fi'lin wa niyatin. Itu ya. Firman Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Oke. Maka kalam Allah yang ini, yang tidak bersuara dan tidak berhuruf, yang berdiri dengan zat Allah, berada dalam zat Allah, maka inilah kalam yang hakiki atau kalam nafsi, kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kemudian yang kedua adalah kalam lafzi, adalah sebuah adalah sebuah kalam, sebuah firman yang dia atau sebuah pembicaraan yang dia bersuara dan berhuruf, ya, bersuara dan berhuruf. Jadi setiap pembicaraan ada yang bisa Anda dengar, ada suaranya, kemudian dia ditulis, oke, maka dia adalah kalam lafzi. Wa huwa Qur'anul Karim wal kutub al munazzalah. Ini adalah Al-Qur'an yang kita baca. Jadi yang kita baca itu adalah kalam lafzi. Kalau Anda baca Quran, Anda pegang mushaf, mushafnya bisa Anda pegang, Anda buka, kemudian ada tulisannya, ada hurufnya, tentu bisa Anda baca, dan Anda baca ada suaranya. Itu adalah kalam lafzi. Maka menurut para ulama dari ahli sunnah, madzhab Asy'ari dan Maturidi, maka Al-Quran bima'na kalam an-nafsi laisa bihadisin. Kalau Al-Quran itu yang kita maksud adalah kalam nafsi, Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala, ya, yang dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf, dan dia berada dalam zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu adalah qadim, dia azali sama dengan Allah. Tapi kalau Al-Quran, alladzi naqra'uhu fa huwa hadisin, Al-Quran ketika dia sudah tertulis dalam mushaf, ada huruf arabnya, kemudian bisa Anda baca, kemudian menimbulkan suara, maka tentu saja dia hadis. Karena dia hadis, dia makhluk. Tapi kaidahnya adalah lakin yumtana'u ayyuqala al-Qur'an hadisun illa fi maqam ta'lim. Maka tapi walaupun kita sudah tahu bahwasanya Al-Qur'an yang ada tulisannya, bisa Anda baca, bisa Anda dengarkan suaranya, itu adalah hadis, itu adalah makhluk, tapi Anda tidak boleh mengatakan Al-Quran itu hadis, Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena akan menodai kesucian Al-Quran itu sendiri. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, ini yang terakhir teman-teman, adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Subhanahu wa Ta'ala itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah itu boleh melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Allah itu boleh menciptakan atau tidak menciptakan. Allah itu boleh memberi rahmat, juga boleh tidak memberi rahmat. Allah itu boleh menyiksa, Allah itu juga boleh tidak menyiksa. Allah itu boleh mematikan, tapi Allah juga boleh menghidupkan. Nah itu ya. Maka kaidahnya adalah Allah itu tidak mempunyai kewajiban atas makhluknya, karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, dan Allah berhak memperlakukan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus kita ingat bahwasanya semua perbuatan Allah itu adalah wifqil hikmah. Ada hikmah di setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan ini adalah Al-Qasas 68, Al-Isra 54, Yunus 107. Oke, terima kasih teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin kalau Anda ingin mempelajari lebih detail, ada dalam kitab Usuluddin, Aqidah Islam wa Mazhabuha, Kasyful Mafahim al-Aqdiyah fi Sifatil Ilahiyyah, Iktinamul Fawaid fi Syarh Qawaidil Aqaid, dan Sa'adatul Ana fi Syarh Aqidatil Awam. Ini yang saya sarankan menjadi poin-poin, silahkan didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.